Where's the key, Becky? Where is it? Right here! Halo kaum santuy, gimana kabarnya kalian? Sehat? Oke, kali ini tim 17 akan bahas alur cerita dari film Becky. Kisah bocil berusia 13 tahun yang memiliki kepribadian psikopat dipicu oleh latar belakang kehidupan yang begitu bermasalah. Bagaimana ceritanya? Yuk simak videonya sampai selesai. Di awal video kita melihat seorang anak yang bernama Becky yang sedang ditanyai oleh dua orang polisi tentang suatu tragedi yang melibatkan dirinya. Namun, Becky sepertinya bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Kemudian, scene berpindah pada 2 minggu sebelumnya yang memperlihatkan dua cerita yang berbeda. Pertama, seorang laki-laki bernama Dominic berada di antara napi yang sedang dikeroyok. Kedua, Becky yang sepertinya dibully oleh teman-temannya di sekolah. Kemudian Becky yang sedang belajar dipanggil ke ruang kepala sekolah yang ternyata dijemput oleh ayahnya yang bernama Jeff. Sedangkan Dominic bersama kelompoknya dijemput oleh mobil tahanan yang sepertinya akan dipindahkan ke tempat lain. Di sini saya bertanya-tanya apa hubungan di antara dua cerita tersebut. Namun jika dilihat, kedua mobil mereka berada di jalur yang sama yang mungkin nanti akan ketemu di suatu tempat. Kemudian jika dilihat dari adegan dalam perjalanan, hubungan Jeff dan Becky sepertinya tidak harmonis. Becky terlihat seperti anak nakal yang tidak mau mendengarkan semua yang diucapkan Jeff. Kemudian Jeff berhenti di pom untuk mengisi bensin dan memasuki minimarket untuk membeli beberapa keperluan. Sekali lagi Becky menunjukkan sikap nakalnya dengan mencuri sebuah permen di minimarket tersebut. Di saat bersamaan, ada berita yang menyatakan kaburnya 4 orang napi yang membunuh 2 penjaga dan 1 napi lainnya. Ternyata ini adalah kelompok napi yang dipimpin oleh Dominic. Sambil menunggu ayahnya, Becky menonton sebuah video kenangan ibunya yang meninggal 1 tahun yang lalu. Becky sendiri tinggal bersama sang ayah, yaitu Jeff. Namun hubungan mereka tidak harmonis karena ayahnya berusaha menjual properti yang dulu menjadi tempat tinggal mereka ketika ibunya masih ada. Tak lupa mereka memiliki 2 anjing, yang satu berwarna kecoklatan bernama Diego, dan satu lagi yang warna hitam eksotis bernama Dora. Sampailah mereka di tempat tujuannya yang ternyata itu adalah properti tempat tinggal mereka yang tidak jadi dijual oleh Jeff. Mengetahui hal tersebut, Becky pun merasa senang dan mengeluarkan Diego untuk berenang di danau. Namun, tak lama kemudian datang seorang perempuan bersama anaknya. Dan itu adalah tunangan Jeff yang bernama Kayla dan anaknya Ty. Mereka diajak oleh Jeff untuk berkumpul bersama selama akhir pekan. Tak lama kemudian, Dora keluar dari mobil dan menghampiri Ty. Karena sebentar lagi mereka akan makan malam. Jeff pun menyuruh Becky untuk membawa pulang Diego yang sedang berenang di danau. Dengan raut kesal, Becky pun pergi. Makan malam pun tiba, terlihat Ty asik memberi makan Dora, namun Becky sepertinya kurang bersemangat. Di saat itu, Jeff menjelaskan pada Becky bahwa dia akan menikah dengan Kayla. Sontak hal tersebut membuatnya marah dan pergi ke hutan bersama Diego. She would have hated you. Becky. Tidak lama kemudian, mereka kedatangan tamu yang ternyata itu adalah Dominic beserta kelompoknya yang berpura-pura mencari anjing. Sementara Becky yang berada di sebuah bangunan kecil di hutan melampiaskan kemarahannya. Kemudian dia memegang dan menyimpan sebuah kunci yang memiliki 3 lambang segitiga. Adegan berpindah kepada Dominic yang menunjukkan sifat aslinya dengan menyekap Jeff. Sedangkan Kayla, Ty, dan Dora kabur untuk menemukan Becky. Namun dalam perjalanan mereka ditangkap oleh Cole yang merupakan rekan Dominic. Tiba-tiba Dora datang untuk membantu, akan tetapi mereka menembaknya sampai mati. Setelah Kayla dan Ty dibawa ke rumah, Kayla berusaha mengelabui mereka agar tidak mengetahui tentang Becky dengan menyatakan bahwa Becky adalah anjing yang mereka tembak. Dominic mengatakan bahwa mereka bertujuan mengambil sebuah kunci yang ada di sana, kemudian mereka akan pergi. Dia pergi ke bagian bawah rumah seperti ruangan bawah tanah dan membuka sebuah kotak kecil, namun sepertinya kunci yang dia cari tidak ada di sana.
karena memang kunci tersebut ada di tangan Becky. Di sana Dominic menemukan sebuah tangga yang menuju pada sebuah kamar dan dia menemukan sebuah tas dan HP milik Becky. Artinya dia mengetahui bahwa Becky bukanlah anjing melainkan anak kecil. Dominic menanyai mereka soal Becky namun mereka tidak mengatakan keberadaan yang sebenarnya sehingga Dom menembak kaki Kayla. Wait, wait, wait! Setelah itu Dominic dan Apex yang juga rekannya membawa Jeff ke belakang rumah tempat perapian dan menyiksanya dengan tujuan Becky mau datang menyerahkan kunci yang dimilikinya. Namun saat Becky akan memberikan kunci tersebut, Jeff mencoba melawan mereka dan malah terbunuh. Becky yang melihat kejadian tersebut menusuk mata Dominic dan langsung kabur ke bangunan kecil yang ada di tengah hutan tadi. Cole yang mengejar Becky tidak bisa masuk ke sana karena dijaga oleh Diego. Terpaksa membujuk Becky untuk keluar sampai membuat kesepakatan jika Becky memberikan kunci dia akan pergi. Becky berpura-pura menyetujui kesepakatan tersebut dan mempersiapkan diri untuk keluar. Saat keluar, Becky melemparkan sebuah kunci yang dikira oleh Cole itu adalah kuncinya. Ketika perhatiannya teralihkan oleh koin yang dilempar tersebut, Becky langsung menusuknya menggunakan penggaris dan pensil warna yang dilakukan secara terus-menerus dengan membabi buta sampai Cole tewas. Terlihat sungguh barbar sekali tindakan si bocil ini. Lanjut, Becky pergi ke danau dan terlihat mempersiapkan beberapa jebakan. Setelah jebakan tersebut selesai, dia kembali ke hutan dan memancing Hammond agar mengejarnya. Alhasil, Hammond mengejarnya dan terkena jebakan yang menyebabkan perutnya tertusuk paku. Ditambah, Becky menghajarnya secara brutal sampai terjatuh ke danau. Kemudian, Becky menyalakan mesin perahu kecil, tapi ternyata bukan untuk kabur, melainkan untuk membunuh Hammond. Dan caranya kalian pasti tahulah, pasti bisa menebaknya. Akhirnya Hammond pun mati. Sebagai catatan, rekan Dominic ada 3 orang. Pertama Apex, kedua Hammond, dan ketiga Cole. Tidak lama kemudian, di sana ia didatangi oleh Apex dan memukul Diego sampai tak bisa bergerak. Begitu pula dengan Becky yang karena berusaha melawan, segera dibuat tak berdaya. Sebenarnya Apex punya trauma terhadap anak kecil. Dulunya ia melihat anak kecil yang dibantai oleh Dominic. Pada saat itu ia memutuskan akan meninggalkan Dominic dan dia pun menyarankan pada Becky untuk pergi juga. Tapi karena Becky ingin balas dendam, dia tidak terlalu menghiraukan apa yang disarankan oleh Apex. Malam pun tiba, terlihat Becky secara diam-diam melihat situasi di rumahnya yang hanya ada Kayla, Ty yang disekap oleh Dominic. Tak lama kemudian, Dominic dibuat terganggu oleh alarm mobil yang menyala. Saat dia keluar untuk melihatnya, tiba-tiba ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Becky. Mengetahui jika Dominic masih belum mati, Becky pergi ke garasi untuk mengambil beberapa alat yang bisa digunakan untuk melawan Dominic. Dominic yang sedang mencari Becky tiba-tiba mendengar sebuah nyanyian dan ia mendatangi pusat suara itu yang ternyata Becky lah yang sedang menyanyi. Di sana Becky membakar Dominic menggunakan senjata mainan yang diisi oleh minyak, namun aksinya gagal lagi. Hingga ia dikejar oleh Dominic sampai terpojok dan akan ditembak. Akan tetapi dia ditolong oleh Apex. Ketika Dominic berkelahi dengan Apex, Becky segera mengendarai mesin rumput dan Dominic mati digelas oleh mesin rumput. Yang disayangkan pada saat itu, Becky tidak hanya membunuh Dominic, tapi juga menembak Apex yang sudah mengkhianati Dominic demi menolongnya. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan scene berpindah pada awal cerita ketika Becky ditanyai 2 orang polisi terkait kejadian yang dialaminya. Hal yang tak terduga adalah Becky ternyata bukan bingung dengan apa yang ditanyakan, melainkan secara sadar dia berbohong dan berpura-pura tidak mengingat tindakan yang dilakukannya. Tak hanya itu, dia juga menyimpan kunci yang dicari oleh kelompok Dominic.
Di akhir cerita, dia memakan permen dengan ekspresi tengil dan tersenyum kecil. Tentu ini menimbulkan banyak tanda tanya. Dan cerita pun berakhir. Ternyata dalam film ini, kegilaan atau kebrutalan yang dilakukan oleh kelompok para penjahat atau kelompok Dominic tidak terlalu ditunjukkan. Justru berbanding terbalik dengan karakter Becky, si bocil 13 tahun yang menunjukkan kebrutalannya ketika membantai semua anggota kelompok Dominic tanpa ragu ataupun rasa menyesal. Sampai-sampai saya bingung tidak bisa membedakan siapa yang salah ataupun benar. Mungkin dua-duanya salah sih. Nah, ada beberapa hal yang patut dipertanyakan karena tidak dijelaskan dalam film ini. Pertama, kira-kira apa makna 3 segitiga pada kunci yang dicari Dominic? Dan apa pula gunanya? Kedua, kenapa kunci itu ada di properti rumah milik Jeff? Apa mungkin dulunya itu milik Dominic? Dan ketiga, yang paling dipertanyakan adalah kenapa di akhir cerita Becky dengan ekspresi tengil tersenyum kecil setelah berpura-pura tidak mengingat tindakan yang telah dilakukannya. Nah, bagi kalian yang tahu jawabannya, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan videonya, bisa tinggalkan like, comment, subscribe. Saya undur diri dan tidak lupa salam santuy.